Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fitria Surati, Hurin Konita Mahdi, M. Taufikur Rahman, Firman Rizky Aryansyah, dan Muhammad Najmi Falah akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita yang berjudul HAM di Indonesia. Berikut penjelasannya. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1959 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Menurut salah satu ahli, John Locke, pengertian HAM menurut John Locke adalah hak manusia yang langsung diberikan Tuhan sebagai hak yang kodrat. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya, memiliki sifat suci dan mendasar. Tujuan HAM adalah mewujudkan nilai-nilai kunci dalam masyarakat seperti keadilan, martabat, kesetaraan, dan rasa hormat. Juga sebagai sarana pelindungan yang penting bagi manusia dan memberi seseorang kekuatan dan memungkinkannya untuk berbicara dan menentang perlakuan buruk. Untuk itu, dibentuk instrumen pokok dalam mewujudkan pemenuhan HAM seperti kekuasaan kehakiman dan badan lain yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Karakteristik HAM yang pertama adalah hak asasi manusia berlaku sama untuk semua orang. 2. Hak asasi manusia bersifat universal, yang berarti hak itu selalu sama untuk semua orang di seluruh dunia. 3. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Anda tidak dapat kehilangan hak-hak ini sama seperti Anda berhenti menjadi manusia. 4. adalah hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan, yang berarti tidak ada yang dapat mengambil hak karena hak tersebut kurang penting atau tidak esensial. 5. Hak asasi manusia saling bergantung. Bersama-sama, hak asasi manusia membentuk struktur yang saling melengkapi. Misalnya, kesempatan Anda untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lokal secara langsung bergantung pada hak Anda atas kebebasan berekspresi, untuk berserikat, atas pendidikan, dan bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 6. adalah hak asasi manusia adalah cerminan dari kebutuhan dasar hidup. Tanpa hak asasi manusia, seseorang tidak dapat menjalani kehidupan yang bermartabat. Melanggar hak asasi seseorang berarti memperlakukan orang tersebut seolah-olah dia bukan manusia. Mempromosikan hak asasi manusia berarti menuntut agar martabat manusia semua orang dihormati. Dan yang terakhir, ketujuh adalah dalam menuntut hak-hak ini, setiap orang juga memikul tanggung jawab menghormati hak orang lain dan mendukung serta melindungi mereka yang haknya dilanggar atau ditolak. Dengan mengambil tanggung jawab ini, Anda menunjukkan solidaritas dengan semua orang lain. Macam-macam hak asasi manusia berdasarkan buku karangan Simanjuntak. Macam-macam hak asasi manusia antara lain yang pertama, hak asasi pribadi yakni personal right, antara lain hak mengemukakan pendapat, hak memeluk agama, hak beribadah menurut masing-masing agama, dan hak kebebasan berorganisasi atau berserikat. 2. Hak asasi politik yakni political right, antara lain hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak mendirikan partai politik, serta hak mengajukan petisi dan kritik atau saran. 3. Right of legal equality, hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintahan. Hak ini adalah hak persamaan hukum. Yang keempat adalah hak asasi ekonomi, yakni property right, antara lain hak memiliki sesuatu, hak menjual dan membeli sesuatu, hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak, dan hak memiliki pekerjaan. Yang kelima, hak asasi peradilan,
yakni procedural right. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum, antara lain hak mendapatkan perlakuan yang adil dalam penggeledahan, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Dan yang terakhir adalah hak asasi sosial dan budaya, social cultural right, antara lain hak untuk memilih pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Berikut pasal-pasal Piagam HAM. Yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang ketiga, hak mengembangkan diri. Yang keempat, hak keadilan. Yang kelima, hak kemerdekaan. Yang keenam, hak atas kebebasan informasi. Yang ketujuh, hak keamanan. Yang kedelapan, hak kesejahteraan. Yang kesembilan, kewajiban menghormati hak orang lain dan kewajiban membela negara. Dan yang terakhir, hak perlindungan dan kemajuan. Jenis pelanggaran HAM dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah jenis pelanggaran HAM berat, merujuk pada beratnya akibat yang timbul yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut terhadap jiwa, raga, martabat peradaban, dan berdaya kehidupan manusia. Pelanggaran HAM berat dapat mengancam keselamatan nyawa manusia. Seperti contoh, yang pertama adalah kejahatan genosida atau genocide. Contoh genosida adalah bentrok antar suku dan peristiwa terorisme. Kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan, crime against humanity. Contoh, pembunuhan, perbudakan, pengusiran, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, kejahatan apartheid. Kemudian, yang ketiga adalah kejahatan perang, war crimes. Dan yang terakhir adalah kejahatan agresi atau aggression. Kedua adalah jenis pelanggaran HAM ringan. Jenis pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang namun merugikan orang lain. Pelanggaran HAM ringan ini biasanya terjadi di lingkungan keluarga, pasangan, pertemanan, atau di mana saja, baik disadari maupun tidak disadari. Contohnya, melakukan penganiayaan, melakukan hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik seseorang, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara, melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan. Beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di tragedi Semanggi 1 dan 2 tahun 1998 sampai 1999, demonstrasi menentang sidang istimewa MPR pada November 1998 dan September 1999 yang mengakibatkan 29 orang tewas. Yang kedua ada kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa tahun 1997 sampai 1998. Sekitar 23 aktivis pro-demokrasi diculik dan dihilangkan secara paksa yang pelakunya antara lain adalah tim mawar dari Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat. Solusi untuk pelanggaran HAM. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat, lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Itulah beberapa pembahasan terkait HAM dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.